Shalom saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan hadir saat ini di tempat ini. Tuhan hadir memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Rasakan hadirat Tuhan. Miliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Ya Yesus, pujilah Dia, sebab Dia yang kudus, sebab Dia yang layak dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih bahwa kami lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu Tuhan, sampai kami bertemu dengan Tuhan, bertemu muka dengan muka dengan-Mu ya Tuhan. Ya Yesus, ya dengan
Kasih-Mu yang mampu memampukan kami untuk datang kepadamu. Kasih-Mu Tuhan yang membuat kami layak untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang menguduskan kami sehingga kami Tuhan bisa bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Kasih-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari. Kasih-Mu yang memelihara hidup kami sepanjang hidup kami sampai hari ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu dan berterima kasih Tuhan Yesus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada-Mu. Ini kami Tuhan, ini kami umat-Mu datang kepada-Mu. Ini kami umat-Mu Tuhan sujud kepada-Mu Tuhan. Menyembah Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus, tuntunlah kami untuk kami bisa datang kepada-Mu. Sampai jiwa kami dipuaskan Tuhan. Sampai ya Tuhan iman kami diteguhkan kembali ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Lawat setiap umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Bertemulah dengan kami secara pribadi. Berbicaralah kepada kami secara pribadi Tuhan. Apa yang ingin Kau sampaikan untuk kami dengar. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan Tuhan hati kami untuk kami datang kepada-Mu. Kami siapkan mulut kami untuk bersorak-sorai menyembah-Mu Tuhan. Sebab Tuhan yang ajaib, Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkenan dalam hidup kami, Allah yang melindungi kami dan menyertai kami, Allah yang tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat. Rancangan-Mu Tuhan atas hidup kami adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus siap untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Siap memuji Tuhan saudara pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk gerbangnya Tuhan dengan penuh pujian. Kita akan bersuka di hadirat Tuhan dan mengatakan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Amin saudara. Masuk gerbangnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Masuk gerbangnya dan katakan Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama
Dia berjalan di depan kita sehingga kita tidak akan takut bahaya, karena Tuhan yang melindungi kita. Bersama dengan Tuhan, tidak akan bisa ada yang rintangan yang mampu menghalangi kita. Berjalan bersamamu, tak akan ku menang.
Tidak ada yang bisa mencelakai kita, sebab Tuhanlah yang menjadi perisai hidup kita. Hidup kita ada di tangan Tuhan, sebab Tuhan berjanji bahwa Tuhan yang memegang masa depan kita. Dia berkata bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Apa harapan saudara pada saat ini untuk ke depan? Seringkali yang membuat kita gagal bukan Tuhan, tapi kita yang tidak fokus kepada Tuhan. Banyak hal yang membuat kita tidak bisa fokus kepada Tuhan. Banyak hal yang menghambat kita untuk berlari kepada Tuhan. Mari saudara, kita lepaskan semuanya. Lepaskan semua beban yang benar-benar ada dalam hidup kita yang menghalangi kita untuk mencapai tujuan kita. Tujuan hidup kita adalah Tuhan. Bersama dengan Tuhan, segalanya akan indah. Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat. Rancangannya yang disediakan bagi kita itu benar-benar yang terbaik. Kegagalan yang ada pada masa lalu kita, biarlah kita melepaskan semuanya. Jangan pernah mengingat lagi apa yang sudah di belakang kita, tapi ingatlah Tuhan ada bersama dengan kita, berjalan di depan kita. Ya Yesus, serahkan semua kepada Tuhan. Ya Yesus, ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus.
akan membaik bersama dengan Tuhan. Sesuai dengan rancangan Tuhan yang sudah ditetapkan dalam kehidupan kami, semuanya akan membaik dan semuanya akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya dan kami serahkan diri kami dan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau pengharapan kami, Engkau satu-satunya yang bisa memperbaiki hidup kami. Dan Tuhanlah tujuan hidup kami. Kemana kami melangkah, kami percaya kami akan dipegang oleh Tuhan. Untuk kami dapat melangkah semakin hari, semakin mengikuti Tuhan, semakin hari, semakin menggenapi setiap rancangan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan kepadamu, sungguh-sungguh kami percaya sepenuhnya kepadamu. Tidak hanya dengan mulut kami Tuhan, tapi dengan hati kami, dengan pikiran kami, dengan perasaan kami. Sepenuhnya kami percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, semakin meneguhkan iman kami. Kau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, untuk memberitakan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Dan biarkan kami membuka hati kami lebar-lebar untuk kami benar-benar membuka hati kami untuk Engkau ya Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, menginsyafkan kami, memurnikan hati kami, sehingga hati kami benar-benar menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi benih firman, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, salam semuanya. Shalom. Pastikan kita tersenyum untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih senyum yang termanis untuk kita mendengar firman Tuhan. Pada saat tadi pujian penyembahan, saya bersiap untuk mau menyampaikan firman Tuhan. Satu pesan yang Tuhan sampaikan, yaitu firman Tuhan ini ibarat makanan yang kita butuhkan. Jadi kalau kita butuh makanan, apa yang ada di hidangan, yang di depan, yang dihidangkan, pasti kita akan makan. Makanan itu memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan itu ibarat makanan rohani. Amin. Yang bisa memberikan kekuatan bagi kerohanian, yang bisa memberikan pertumbuhan bagi kehidupan kerohanian kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya rindu setiap kali dengar firman Tuhan, terlepas siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari buka hati, sehingga firman Tuhan itu yang disampaikan itu benar-benar mendarat di hati kita. Jangan mau pulang dari tempat ibadah. Contoh, ada seseorang, aduh kalau dia yang khotbah, pasti gak bisa ngerti apa yang disampaikan. Mungkin bisa seperti itu. Tapi setiap kali kadang-kadang kalau saya sudah tahu siapa yang akan khotbah, bagaimana gitu, saya nggak berpikir seperti itu. Saya bilang, Tuhan, Engkau akan berbicara baginya. Dan ada satu pesan yang Kau sampaikan untukku hari ini. Ada firman yang menghidupkan aku, yang akan membangkitkan rohku, yang akan memberikan kekuatan bagiku, bagi kerohanian. Itu yang selalu saya doakan setiap kali. Setiap minggu kita mau dengar firman Tuhan, kita punya sikap yang benar. Siapapun pembicaranya, siapapun. Jadi benar-benar kita punya kerinduan untuk Allah yang berbicara. Bapak Ibu Saudara percaya, pesan yang saya sampaikan semuanya mendengar.
Contohnya hari ini adalah Yeremia 29 ayat yang ke-11. Semua yang kita sampaikan, semua bahasanya sama karena semuanya mendengar. Namun percayakah Bapak Ibu Saudara, yang sampai, yang kita terima, yang dipesankan Roh Kudus, yang disampaikan bagi kita masing-masing, itu berbeda. Betul? Pernah merasakan seperti itu? Pernah. Karena apa? Kenapa saya bilang seperti itu? Contohnya, kalau kesan, kita sudah lama tidak kesan, ya. Ya. Contohnya begini Bapak Ibu Saudara, kalau kesan, kita sharing bagi firman Tuhan, yang dia dapatkan tiap orang itu beda, dia baginya beda. Kecuali ada yang bilang ide pas, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya rindu setiap firman yang dibagikan itu tangkaplah untuk diri, bukan untuk orang lain. Nah itu cocok untuk saya, cocok kali itu untuk dia dengan firman Tuhan hari ini. Bukan, itu firman cocok untuk saya. Amin. Firman Tuhan ibarat makanan rohani yang bisa menghidupkan rohanian kita. Awal bulan Juni ini kita akan membahas tentang tema kompas kehidupan. Saya percaya setiap kita sudah tahu itu artinya kompas kehidupan. Dulu atau sampai sekarang ada harian Kompas, ya, orang harian Kompas gitu ya. Dan kalau pesawat, kalau kapal itu ada kompas yang mengarahkan kemana mereka harus terbang. Kenapa kapal laut yang berjalan berlayar dari Tanjung Priok bisa sampai ke Batam, bisa sampai ke Medan, itu ada kompas yang mengarahkan. Kompas perjalanan, sehingga gak akan mungkin kesasar di laut Bapak Ibu Saudara, muter-muter. Contoh seperti di udara itu gak akan mungkin muter-muter kalau tidak ada sesuatu yang terjadi di atas. Jadi ada kompas yang mengarah supaya tidak kesasar. 1 bulan ini kita akan berbicara tentang kompas kehidupan kita. Dan minggu ini kita berbicara tentang arah dan tujuan hidupnya. Jadi kalau ada kompasnya yang mengarahkannya, harus ada tujuannya, betul? Harus tahu diarahkannya kemana, betul? Kompas itu tidak akan bisa mengarahkan kita kemana-mana kalau sinyalnya yang akan diarahkan itu tidak jelas. Tidak jelas. Tujuannya nggak jelas. Kumaha angke nggak ada itu. Kompas tidak bisa mengarahkan hidup, mengarahkan semua kapal, pesawat terbang atau apapun. Contoh naik angkot, tidak akan mungkin jurusannya kemana? Nanti sampai kemana aja? Ada yang naik nggak? Nggak ada yang naik. Tujuannya harus jelas. Nah kalau kompas kehidupan kita benar, siapa yang mengarahkan hidup kita itu, kita harus tahu. Dan harus ada tujuan, ada arah dalam kehidupan kita untuk kita bisa sampai kepada tujuannya, diarahkan itu. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan baca di dalam Yeremia pasal yang ke-29. Kita tahu bahwa dalam kehidupan ini selalu ada
rencana. Orang tua punya rencana untuk anak-anaknya. Dan saya percaya nggak ada orang tua merencanakan anaknya jadi, contohnya kamu nanti jadi tukang kebun ya, mengarahkan anak. Nggak ada ya, nggak ada orang tua yang mengarahkan demikian. Tapi arah dan rencana orang tua kepada anak-anaknya selalu yang terbaik. Kalau orang tua saja yang manusia sebagai ciptaan Tuhan dapat mengarahkan yang terbaik bagi anak-anak, apalagi Tuhan Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita percaya. Amin. Rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan yang terbaik. Kita baca Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Saya akan baca bagi kita semua yang ada di tempat ini. Yeremia 29 ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Aku dalam hal ini adalah Tuhan. Mengenai siapa? Mengenai saya dan saudara dan kita semua yang ada di tempat ini. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang apa? Yang penuh dengan harapan. Allah punya rancangan atas hidup kita, bukan rancangan kecelakaan. Kalau kita melihat konteks daripada penulisan kitab Yeremia ini, Yeremia ditulis oleh Nabi Yeremia itu sendiri, dan pada waktu Yeremia ini ditulis, kisah ini ditulis, bangsa Israel sedang ada dalam pembuangan. Pada waktu Raja Babel, Raja Nebukadnezar menyerang Yerusalem, bangsa Israel mengalami kekalahan dan Nebukadnezar membawa begitu banyak bangsa Israel ke Babel, dan bangsa Israel ada dalam pembuangan. Bapak Ibu Saudara, dalam pembuangan bangsa Israel mengalami banyak kesusahan, banyak penderitaan. Kenapa ayat ini ditulis Bapak Ibu Saudara? Karena bangsa Israel pada waktu itu sudah kehilangan harapan. Kenapa mereka sampai ada di dalam pembuangan? Karena bangsa Israel melupakan Allah yang sesungguhnya, yang sudah memimpin mereka dari Mesir ke tanah perjanjian. Mereka mulai tidak taat kepada Allah. Mereka memberontak dengan membangun mesbah-mesbah berhala bagi mereka. Mereka sampai di pembuangan dan banyak penderitaan. Bahkan mereka kehilangan jati diri mereka. Mereka kehilangan identitas mereka sebagai apa? Umat Allah. Sebagai umat pilihan Allah, mereka lupa. Mereka tidak lagi berani berharap kepada Tuhan. Di dalam penderitaan yang tidak punya harapan. Mereka tahu mungkin mereka akan bisa kembali, tapi harapan itu mereka tidak tahu kapan itu akan terjadi. Maka Nabi Yeremia dalam ayat ini, dalam pasal
menjadikan bangsa Israel menjadi umat pilihan, tidak membiarkan bangsa Israel demikian terus menerus mengalami penderitaan. Muncul Nabi Yeremia yang berkata di pasal yang ke-29 ayat yang 11 ini dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Pada saat berita ini, firman ini disampaikan di tengah-tengah pergumulan mereka, di tengah-tengah mereka tidak ada harapan. Berita ini menjadi berita pengharapan yang baru bagi mereka. Ternyata Allah tidak meninggalkan mereka, tapi Allah punya rancangan atas hidup mereka. Kenapa Allah menyuarakan demikian? Supaya bangsa Israel menyadari bagaimana tidak enaknya hidup dalam pembuangan, hidup dalam ketertindasan, hidup dalam tekanan penderitaan. Allah izinkan untuk dialami bangsa Israel supaya mereka kembali kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, seringkali sesuatu mungkin terjadi dalam kehidupan kita, tekanan, penderitaan, masalah, silih berganti terjadi dalam kehidupan kita. Jangan buru-buru salahkan Tuhan. Cek hidup kita. Apakah kita seperti bangsa Israel yang mulai keluar membuat berhala sendiri, yang mulai tidak taat akan kebenaran firman Tuhan, yang mulai hidup dengan seenaknya kita sendiri? Allah kadang-kadang izinkan hal itu terjadi supaya umatnya kembali. Seruan pernyataan daripada Nabi Yeremia ini memberikan penghiburan bagi bangsa Israel bahwa Allah tetap punya rancangan yang baik atas umatnya. Amin. Yakinkan kita semua pada hari ini bahwa Allah punya rancangan yang baik atas umat, atas saya, atas kehidupan Bapak Ibu Saudara semua yang ada di tempat. Kalau tampilkan slide, Allah punya arah dan tujuan untuk menciptakan kita. Dia menciptakan kita tidak di sini, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita kembar, identik, tapi tetap ada perbedaan. Rancangan Allah atas hidup kita masing-masing itu ada. Dia tidak punya alasan untuk tidak memberikan yang terbaik atas hidup kita, kecuali kita yang memilih keluar daripada rancangan Tuhan. Ingat bahwa Allah punya arah dan tujuan menciptakan kita, dan rancangannya atas hidup kita selalu baik. Seperti lagu tadi katakan, semua baik, semua baik. Kalau hari ini kita tidak mengalami yang baik, percayalah rancangan Allah ada baik di balik semua yang kita alami yang tidak baik.
Kata-kata yang saya sampaikan bukan kata-kata klise atau penghiburan, tapi itu adalah satu kebenaran. Bahwa Allah adalah baik. Ada satu pasal di dalam Alkitab, di dalam Mazmur dikatakan semua baik, semua baik, semua baik. Semua baik. Ayat ini tiba ujung-ujungnya semua baik. Semuanya baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini yang harus kita tahu. Allah punya arah dan tujuan dan dalam menciptakan kita. Yang kedua, rancangannya atas hidup kita selalu baik. Yang ketiga, rancangan Tuhan atas hidup kita tidak pernah gagal. Bagaimana kalau aku yang gagal ini? Kegagalan kita tidak dalam rancangan Tuhan. Bisa saja itu terjadi karena kita yang melakukan. Kita yang melakukannya, Tuhan yang kita serahkan. Ini harus tertanam dalam kehidupan kita. Untuk kita tahu bahwa arah dan tujuan hidup kita diarahkan oleh Tuhan. Kita harus sadar bahwa Allah punya arah dan tujuan atas hidup kita. Dan rancangan atas hidup kita selalu baik. Dan rancangannya tidak pernah gagal. Bapak Ibu Saudara, kalau demikian, mengapa sih kita perlu memiliki arah dan tujuan? Saya singkat saja di bagian ini, karena saya percaya kita sudah tahu akan hal ini. Yang pertama, yaitu karena kita supaya kita tidak akan, agar kita tidak asal hidup, ya. Artinya arah dan tujuan hidup kita jelas. Ada yang nggak jelas hari ini arah dan tujuan hidupnya? Beberapa seminggu yang lalu keponakan saya ikut ke sini dan dia kemarin sudah tahun lalu sebenarnya dia tamat SMA dan dia sempat kuliah di Nomensen dan setelah itu dia mau coba polisi. Ternyata dia keluar semester 2 harusnya dan dia keluar dan dia coba polisi, ternyata itu pun tidak lulus. Waktu saya pulang ke Medan, saya tanya, kemana arah hidupmu ke depan? Apa tujuan hidup? Karena saya selesai, dia sudah tidak lulus, apakah kau lanjut kuliah atau tetap mau daftar polisi? Karena usianya masih 18 tahun Bapak Ibu Saudara. Dia bilang, saya mau coba polisi, tapi mau tetap juga lanjutkan kuliah. Itu saya bertanya kepada keponakan saya, Bapak Ibu Saudara, kemana arah hidup, tujuan keluarga kita, anak-anak kita, kemana arahnya? Adakah arah yang kita tentukan? Atau kita berjalan begitu saja dalam hidup, asal hidup? Banyak orang asal hidup hari-hari ini, makanya nggak tahu sampai kemana, bingung. Harusnya bekerja nggak bekerja, nggak ada arahnya, nggak ada sesuatu yang ingin dicapai dalam hidup. Arahnya nggak jelas, tujuannya nggak jelas dalam hidup, dalam keluarga, membentuk keluarga, bukan mencari. Kalau abang saya selalu bilang keluarga yang sakinah, marwadah, ya kan? Waktu keponakan saya nikah, dia pesannya itu menjadi keluarga yang sakinah, walaupun itu dikongsi
asumsi apa ya? Mereka yang mengeluarkan pernyataan itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi itu tidak masalah kalaupun kita adopsi. Dalam arti karena sakinah itu artinya kan menjadi kemuliaan, keluarga yang memuliakan Tuhan. Ya, pokoknya keluarga yang bagus, yang benar-benar taat kepada Tuhan, yang melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi karena kita secara kekristenan mungkin tidak ada slogan yang seperti itu, ya kan? Tapi artinya, maknanya menjadi keluarga. Kita bawa keluarga ini kemana? Kepala keluarga, saya mau kasih tahu, bawa keluargamu di dalam takut akan Tuhan. Bukan istrimu yang membawa keluargamu kepada Tuhan, bukan. Tapi kepala keluarga punya tanggung jawab untuk membawa keluarga mendekat kepada Tuhan. Itu. Kepala keluarga punya tujuan akan dibawa kemana keluarga ini. Kerohaniannya akan dibawa kemana. Ini sesuatu yang harus kita pikirkan. Kenapa penting? Agar kita tidak asal hidup, tidak asal berkeluarga, tidak asal bekerja, tidak asal dalam kehidupan ini. Arah hidup kita, tujuan hidup kita jelas. Yang kedua yaitu agar hidup kita memuliakan Tuhan. Allah menciptakan kita dengan maksud dan tujuan supaya kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan lewat keluarga kita. Memuliakan Tuhan lewat pekerjaan kita. Memuliakan Tuhan dengan seluruh aspek kehidupan kita. Tujuan Allah yang harus menjadi kegemapan dalam kehidupan kita. Tujuan Allah. Bukan berarti kita tidak bisa bekerja, tidak. Kita bekerja tapi memuliakan Tuhan. Kita berkeluarga tapi memuliakan Tuhan. Karena semuanya arahnya adalah Tuhan. Dua alasan kenapa kita harus memiliki arah dan tujuan yang jelas. Supaya tidak asal hidup, supaya kita memuliakan Tuhan. Kalau kita yang hari-hari ini asal hidup, asal bekerja, asal berkeluarga, mari kita membangun arah tujuan hidup kita supaya jelas. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, untuk kita mengerti arah dan tujuan hidup kita, bagaimana kita dapat menemukan arah dan tujuan hidup yang benar. Yang pertama, nggak pernah lepas dari berdoa. Tuhan, dengan berdoa kita mendapatkan tuntunan berbicara kepada Tuhan. Artinya komunikasikan apa saja kepada Tuhan. Tentang keluargamu, tentang usahamu, tentang kerinduanmu. Bicarakan kepada Tuhan, benarkah ini, selaraskah apa yang menjadi tujuan hidup kita, arah hidup kita, selaraskah dengan kehendak Tuhan. Karena itu kita perlu berdoa, kita perlu bertanya kepada Tuhan. Kita perlu cerita sama Tuhan. Saya percaya kalau itu kita lakukan, Allah akan menuntun kita step by step dalam kehidupan kita. Berdoa, membaca firman Tuhan, itu tidak pernah lepas dari kehidupan orang yang mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Bangun kehidupan kita.
Makanya tahun ini kita sudah jelas bagaimana kita membangun kehidupan kita, membangun manusia roh dan menjadi manusia rohani. Ada catatan yang perlu kita catat setiap hari. Saya mau tanya, siapa yang masih menulis sampai hari ini, yang tidak boleh? Dalam waktu-waktu tertentu pasti saya akan selalu tanya. Itu akan mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita anggap ini penting, pasti kita akan mau melakukan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari mulai kembali. Mumpung ini masih awal bulan, pastikan 1 bulan ke depan kita tidak bolong untuk menuliskannya, mengisinya dalam hari-hari yang akan berlalu, yang akan kita jalani sepanjang 1 bulan. Yang kedua, yaitu mendengarkan Roh Kudus. 1 bulan yang lalu kita sudah berbicara bagaimana kita hidup berjalan dengan kepenuhan roh, dan mari aktifkan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari aktifkan dan belajar berkat. Mendengarkan Roh Kudus artinya membuka hati untuk bimbingan Roh Kudus setiap hari dalam kehidupan. Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita kalau kita membuka hati, mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Caranya untuk kita bisa memiliki arah dan tujuan hidup, berdoa, berbicara kepada Tuhan. Yang kedua, mari buka hati atas bimbingan Roh Kudus atas kehidupan kita. Yang terakhir, yaitu adalah bagaimana, mengapa kita harus percaya kepada rancangan Tuhan. Yang pertama di sini saya katakan karena Tuhan Maha Tahu dan Maha Kasih. Artinya kita tidak lebih pintar daripada Tuhan. Seringkali kita menganggap diri kita pintar mengatur hidup ini. Nggak salah kita punya rancangan, tapi kalau itu tidak selaras, tidak sejalan dengan rancangan Tuhan, seringkali gagal. Namun akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Saya mau kasih tahu, kenapa kita harus percaya kepada rancangan Tuhan. Mengapa kita harus bertanya bagaimana apa yang menjadi rancangan Tuhan atas hidup saya? Karena apa? Karena kita tidak lebih pintar daripada Tuhan. Hidup kita itu ada karena Tuhan. Dialah desain yang terbaik. Karena itu ikuti. Dengan cara apa? Dengan cara membangun hidup kita, menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan. Benarkah ini? Benarkah saya sedang hidup dalam arah dan tujuan daripada Tuhan? Yang kedua, Tuhan tidak pernah niat jahat atas hidup kita. Artinya, kita harus percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Percaya saja. Seperti kemarin waktu pas retreat pelayan mimbar, saya sudah saksikan juga Bapak Ibu Saudara bahwa saya rancangan retreat pelayan mimbar ini sangat singkat sekali, tidak ada dalam perencanaan. Sudah ada direncanakan tapi tidak dalam waktu dekat. Tapi karena waktu Juni ini ada awal bulan itu ada hari libur, makanya saya telepon koordinator pelayan mimbar dan kalau saya telepon Pak Heri waktu dan waktu itu saya pasti berpikir berkaitan tentang biaya. Dan saya pikir tidak usah dipungut biaya, karena kalau pakai biaya pasti nanti ada yang tidak ikut. Nggak pakai biaya pun ada juga yang nggak ikut karena alasan-alasan yang lain.
Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Terbenak terbersih dalam pikiran saya bahwa saya akan telepon seseorang karena dia bilang gini, Rus, kalau butuh apa-apa telepon ya. Saya pikir saya telepon Pak ini aja gitu ya. Itu ternyata udahlah, saya urungkan niat saya. Saya tidak telepon. Last minute Bapak Ibu Saudara, hari sudah mau berjalan retreat layak mimbar. Tiba-tiba seseorang men-chat saya. Dia bilang, Bu, saya transfer untuk titik dana perpuluhan. Dan dananya, tadinya saya mau minta 1 juta Bapak Ibu Saudara. Ternyata yang ditransferkannya lebih daripada itu. Allah menyediakan cukup untuk kebutuhan retreat. Bapak Ibu Saudara, kita merencanakan, saya merencanakan, berpikir, tapi saya coba menyelaraskannya. Kehendak Tuhankah saya telepon meminta? Ternyata saya mengurungkan niat saya. Saya tidak melakukannya. Ternyata Allah sudah merancang, menyediakan seseorang untuk mendanainya. Suami saya bilang gini, kalau kamu telepon dapatnya 1 juta, kamu telepon ke surga dapatnya lebih daripada 1 juta. 1 juta. Bapak Ibu Saudara, kita bukan berarti tidak perlu perencanaan dalam hidup ini. Tidak perlu tujuan dalam hidup ini, tidak. Harus. Tapi bertanyalah kepada Tuhan, arahkanlah. Dia yang menjadi kompas kehidupan kita. Selaraskan semuanya itu. Kalau itu sudah selaras dengan Tuhan, semuanya pasti akan tergenapi. Tidak ada kegagalan demi kegagalan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.